Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Dr. Taufik Fasya yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang juga dirahmati Allah, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, penuh keberkahan di malam yang insya Allah sinyalnya lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Amin. Pada malam hari ini kita mengundang kembali Pak Dokter kita yang pakar neuroscience, yang dalam tesis maupun disertasinya banyak riset tentang fungsi daripada otak kita yang luar biasa ini. Karena yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah berpikirnya. Kalau manusia sebagai al-hayawanul matik, sebagai hewan yang bisa berpikir, sedangkan hewan itu sepinter-pinter hewan masih kalah berpikirnya dengan manusia. Nah, saya ingin memulai pada kajian ini sebagai pengantar sekilas, karena waktu nanti lebih banyak Pak dokter kita yang selamat baru 3 bulan menjadi dekan Fakultas Kedokteran UPN Jakarta, baru tahu saya. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, bagaimana untuk memadamkan agar perlawanan ekstremis pribumi ini melawan Belanda bisa jadi lemah, supaya Belanda itu nyaman menjajah Indonesia, maka tersebutlah seorang orientalis yang bernama Christian Snoek Hurgonje, atau sering disebut Snoek Hurgonje. Dia belajar tentang Islam luar biasa. Dan tidak sekedar hanya belajar tentang Islam, tapi dia sampai belajar Islam di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Namanya diganti dengan Abdul Ghaffar. Dia dikitan juga, dia pura-pura masuk Islam, dia bergaul dan berkumpul dengan para tokoh-tokoh muslim barangkali dunia, karena dia di Mekah. Tesisnya cuma satu, setelah dia mempelajari Islam itu bukan berarti karena dia tertarik Islam agar menjadi seorang Islam yang qawi, yang kuat, yang tangguh, atau menjadi seorang muslim yang kafah. Tetapi dia mempelajari Islam itu dalam rangka mencari celah umat Islam. Yang celah-celah itulah nantinya akan dipakai sebagai rekomendasi kepada pemerintah Hindia Belanda, khususnya VOC pada waktu itu, strategi dan taktik untuk menguasai bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam, yang terus terang sangat melawan terhadap penjajah pemerintah Belanda di Indonesia itu. Tesisnya cuma satu, jauhkan umat Islam itu dengan kitab sucinya. Jauhkan umat Islam itu dengan Al-Quranul Karim. Kalau memegang, oh boleh, jangankan memegang, membaca saja boleh. Motivasi dengan
bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Tetapi lebih lanjut, membaca boleh, menghabiskan juz per juz boleh, tapi satu, jangan sampai mereka memahami isi atau kandungan Al-Quran. Kalau umat Islam itu mengerti tentang kandungan Al-Quran, habis Belanda, tidak dalam tempo puluhan tahun. Karena isi Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatu minal huda wal furqan. Karena Al-Quran itu adalah bimbingan, petunjuk yang mengarahkan kaum muslimin itu hidup. Bagaimana hidup di dunia ini? Itu bimbingannya hanya dengan Al-Quran, kitabullah wa sunnatur rasul. Nah, maka kita melihat terjemahan-terjemahan Al-Quran itu ya penghujung akhir abad 18, ada Kiai Haji Soleh Darat, gurunya Kartini itu termasuk penterjemah Al-Quran dalam bahasa Jawa yang periode awal, tapi periode-periode sebelumnya sejarah sepertinya belum menemukan itu. Begitu kuatnya pemerintah Belanda itu mengasingkan umat Islam ini dengan Al-Quran. Sebab kalau orang sudah membaca Al-Quran, tidak hanya berhenti membaca, tetapi mulai memahami mufrad per mufrad, kata demi kata, ayat demi ayat, apalagi terus bisa menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain, terus bisa mengkolaborasi dengan hadis-hadis, apalagi kalau dalam ayat-ayat yang di situ membutuhkan bantuan ilmu pengetahuan, wah, umat Islam itu sangat cerdas. Dan kita beberapa kajian Ahad malam minggu-minggu yang lalu, bagaimana kita belajar bahwa Islam dan peradaban dunia yang banyak dijelaskan oleh Pak Din Samsudin itu, sejarah telah mencatat bahwa sejak abad ke-7 sampai abad ke-12-13 Masehi itu umat Islam itu menguasai dunia dengan budaya ilmunya, dengan budaya penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang sampai hari ini bisa dinikmati oleh masyarakat dunia. Dalam narasi itu, andaikan umat Islam tidak ada, maka ilmu-ilmu pengetahuan yang ditemukan di zaman Yunani itu hilang sudah. Berkat para filosof kita, para pakar-pakar kita, para ulama-ulama kita lah, kitab-kitab Yunani kuno itu bisa dibaca lebih lengkap, lebih sempurna pada saat ini. Dikodifikasi kembali, saya ulangi apa yang pernah saya sampaikan, diperbaiki, dievaluasi, dijelaskan lebih detail, dikawinkan dengan penemuan-penemuan yang baru, itulah menjadi ilmu-ilmu pengetahuan yang mutakhir pada saat ini. Jadi pada dasarnya Quran itu mendidik kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, pikirannya cerdas, hatinya mulia, amalannya luar biasa, mensejarah, mengukir kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan. Nah, kalau hari ini kita belum, maka tentu ini ada pertanyaan yang menggelitik. Mungkin bacaan kita terhadap Al-Quran ini masih kurang dalam. Kita baru berhenti mencari pahala menghabiskan surat per surat, juz per juz, tapi belum membaca secara seksama, meresapi, merenungi, lantas menemukan ilmu-ilmu baru dan mentadaburi Al-Quran. Nah, ini menjelang Ramadan, pada malam hari ini mohon Pak Taufik Basya mencerahkan kita bagaimana lebih lanjut agar
mengoptimalisasi otak kita ini dengan Al-Quran yang maha mukjizat itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ustadz Sultan. Baiklah Bapak Ibu jamaah kajian Ahad malam, langsung saja kita simak pemaparan dari Ustadz Taufik Pasya. Kami persilakan Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau screenshot dulu ya. Kelihatan ya? Nampak ya? Oke, bisa terlihat Ustadz. Itu ya? Oke. Pak Sultan dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Minggu ini kita diberi kesempatan untuk silaturahmi walaupun melalui gadget ini, head to head, face to face, tapi secara tidak langsung. Ini mengindikasikan satu hal yang menarik sebenarnya. Kita sudah harus menyadari bahwa dunia sudah berubah. Sudah berubah di dunia. Kita tidak mungkin lagi mundur ke belakang membayangkan hidup seperti dulu. Membayangkan hidup seperti dulu, seperti kita yang bisa face to face secara fisik. Ini kan sebenarnya kita sedang hidup di dunia baru. Kalau dulu kan kita dunianya dunia darat, ya disebut dengan dunia offline, face to face, kontak. Semua indera itu teraktif, penciuman, pendengaran, penglihatan teraktivasi. Tapi hari ini kita jadi hidup di dunia maya, udara, disebut dengan dunia online, di mana fungsi penciuman nggak jalan. Mata, pendengaran, itu yang paling aktif. Jadi, kalau dalam dunia offline kita lima indera ini oke, pada daring ini kita di dunia baru yang harus kita hidupi, mau tidak mau kita hidupi, nggak bisa kita keluar. Itu kita punya telinga dan mata. Ya, ini satu hal yang signifikan perbedaannya, karena kita kembali pada masa ketika dalam rahim, ketika pendengaran itu berfungsi dan betul-betul optimal ketika sudah berada dalam kandungan. Bahkan di dalam Al-Quran pun kata yang sering disebut itu kan sama wal basar. Saya belum dapat sama basar dan penciuman, perabaan, belum, tapi sama wal basar. Jadi sebenarnya dunia ini dunia yang memang sudah harus kita terima, kita online seperti ini. Itu sebabnya saya selalu bilang ke teman-teman saya, mahasiswa, kita jangan berharap kembali lagi. Itu impossible. Kita optimalkan saja dunia yang baru ini, sama dengan ketika dulu kita mulai memasuki dunia baru, begitu lahir ke dunia nyata ini. Kalau kita gagap hari ini kan cuma karena kebetulan baru aja. Lama-kelamaan jadi kok. Saya tahun lalu itu, 2018 kalau nggak salah, itu launching buku saya di Jakarta, di Perpustakaan Nasional itu bayangkan 2 tahun lalu loh, saya udah bilang, satu waktu nanti ibadah haji itu virtual reality. Itu tidak ada satu orang pun yang ngomong. Saya udah bilang, apa itu virtual reality? Kita di rumah saja, memakai pakaian haji, ya di satu ruangan besar, lalu kita tayangkan virtual reality di masjid di Masjidil Haram di Makkah dan Madinah. Kita di Padang Arafah dan kita melakukan prosesi yang betul-betul seperti kita melakukan itu, otak menerima itu sebagai hal yang sama. Itu VR, virtual intelligence. Kemudian orang menolak lah, nanti hajinya tidak ke Mekah. Kata siapa tidak ke Mekah? Kita ke Mekah, cuman ke Mekahnya itu dengan organ tubuh lain, otak. Tapi kehadiran di sana kan kita hadir. Nah, soal fikih itu bukan urusan saya bilang, biarlah nanti dibahas di IAIN. Tapi bahwa kalau manistato kita hadir, kemampuan kita, fisik untuk hadir di Padang Arafah, di Masjidil Haram ini, atau melakukan tawaf, atau melakukan sa'i, ya, atau melakukan
wukuf di Arafah, kita lakukan semua itu. Hanya bedanya kita melakukan dengan organ tubuh yang paling penting, otak, melalui virtual reality. Apa bedanya dengan kita ke sana? Kalau mensyaratkan tubuh, itu udah saya ngomong Pak Sultan, 2 tahun lalu. Begitu majunya kehidupan. Nah hari ini kan kita jadi apa yang saya ngomong. Cuman kali ini kita baru sampai di dialog-dialog, diskusi-diskusi. Ingat nggak Idul Fitri yang lalu? Imamnya nggak ada di tempat, di masjid lain, kita di rumah jadi makmum. Dengan menggunakan televisi. Itu kan, itu sudah jadi loh. Kita di rumah jadi makmum, di tempat lain, bahkan di beberapa tempat saja, jauh sebelum pandemi ini, orang sudah virtual tapi dalam bentuk sederhana. Masjid 2 tingkat atau 3 tingkat. Imamnya di bawah, kitanya di atas, kita lihat di TV. Nggak ada imam yang kita temui, tapi kita lihat di TV imam. Imam itu sujud, kita sujud. Itu virtual loh. Hanya kita nggak sadar. Jadi bersiaplah, satu waktu nanti haji itu akan virtual. Tinggal fikih menetapkan ini. Jadi nanti Pak Sultan ini naik hajinya di rumah, Pak. Tinggal menyediakan. Ini satu hal yang sebagai seorang ilmuwan di bidang otak ini sudah saya prediksi. Hari ini tinggal hukum fikih itu lebih lambat. Nikah dengan apa? Apa ya Pak? Dengan nikah pakai apa? HP kan sekarang boleh. Di tempat jauh pengantinnya kan dibolehkan. Nah itu sudah lihat itu. Pengantinnya nggak ketemu. Suara aja. Nah itu dari kisah ini saya ingin menyampaikan bahwa dunia ini sudah berubah, sedang berubah. Sedang berubah. Jadi kita jangan coba-coba melawan perubahan ini. Yang harus kita lakukan adalah mengendalikan, menguasai, dan di dalamnya untuk mengendalikan. Itu sebabnya umat Islam harus menguasai teknologi. Belajar dengan baik teknologi. Kalau teknologi ini sudah dikuasai dengan baik, kita akan bisa melakukan banyak hal. Teknologi itu adalah produk akal manusia yang diizinkan Allah, yang alat berpikirnya diberi pada otak manusia. Jadi memang selain sains, kita harus kuasai teknologi. Tidak cukup sains, teknologi ya. Nah, ini gimana ya? Gak maju ya. Nah, bentar ya. Nah, tunggu. Lah, udah bisa ente. Ah ini ya. Jadi ini perkembangan yang terjadi hari ini. Kenapa penelitian soal otak itu luar biasa? Ada 3 penyebabnya. Saya mencoba membahasakan hal-hal yang ilmiah ini atau sangat ilmiah ini dengan bahasa yang kita semua bisa paham ya, meskipun latar belakangnya berbeda. Pertama, riset tentang otak itu berkembang luar biasa, sehingga banyak hal yang kita tahu disebabkan oleh perkembangan 3 hal. Pertama, perkembangan instrumen, alat-alat yang disebut dengan scanning, brain scanning, pencitra otak. Otak itu dibikin citranya, kelihatan, jadi apa yang terjadi di otak itu dalam sekejap, dalam waktu yang bersamaan kita bisa lihat. Misalnya orang sedang berpikir, ya orang sedang merenung, orang sedang berdusta, itu bisa kita lihat. Dengan cara apa? Melihat aliran darah, ya, melihat listrik di otak, bisa kita lihat semuanya. Itu sama dengan kita melihat akuarium ikan, kita lihat ikannya. Nah ini dipasangnya aja alat yang di kepala Bapak Ibu sekalian, alat itu dipasangi, maka proses di dalam otak itu bisa dilihat. Bahkan yang terbaru itu yang saya baca barusan, riset tentang mimpi. Mimpi ini kan tafsir mimpi kan sudah pernah ditulis oleh ilmuwan kita yang terkenal, itu siapa namanya? Tafsir mimpi. Imam Ghazali, tidak salah. Bukan Pak. Ada yang itu hebat sekali orangnya. Dia sudah menulis jauh ribuan tahun lalu. Lalu Freud kan menulis The Interpretation of Dream. Sigmund Freud. Nah, riset terbaru itu 1 minggu lalu, saya dikirimi anak saya dari Manado. Anak saya kebetulan dokter juga. Dia ngirimi ke saya. Itu orang tidur bermimpi, itu bisa berdialog, melukiskan mimpinya melalui kedipan mata. Jadi, orang itu kan tidur dalam keadaan setengah sadar. Ya. Lalu, dari luar itu, diajari dia sebelum dia di riset, supaya kalau ditanya, kode dengan kedipan mata,
kedipan mata atau mata membelalak, lalu distimulus. Ini orang kadang tidur, bermimpi, ya, lalu dokter memberi stimulus, dia kedipkan matanya. Sehingga mimpi yang terjadi di dalam ini, dalam otaknya yang dulu kita nggak tahu, bisa dideteksi mimpi seperti apa. Banyak kan ini penemuan luar biasa dalam teknologi. Nah, kalau Pak Sultan dengan lab beliau yang beliau miliki ini kan sudah punya alat-alat tertentu, misalnya, saya nggak tahu Pak Sultan apa sudah punya brain scan. Kalau CT scan, aku nggak tahu ada punya. Ya. CT scan atau mungkin elektroencephalografi sudah punya. Itu alat-alat sederhana yang meneliti aliran darah di otak dan listrik. Di otak itu kan aliran darah bisa kita lihat. Jadi kalau aliran darah di satu bagian otak itu padat, banyak sekali ke situ, itu bisa kita lihat dengan alat di monitor. Itu berarti aktivitas sedang terjadi berlebihan di situ. Banyak aktivitas di situ karena aliran darah banyak. Kita bisa lihat orang itu sedang apa aktivitas. Memang kontennya tidak begitu kita tahu apa yang dia pikirkan, tapi bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang terkait dengan hal-hal emosional, kalkulatif, filosofis, itu tahu. Bahkan hari ini alat-alat pencitra otak itu sudah sangat luar biasa canggihnya. Luar biasa. Kita meneropong otak itu penyakit-penyakit autis, anak-anak berkebutuhan khusus, hiperaktif, atau epilepsi, itu bisa dilihat di otaknya. Apa yang sedang terjadi di otaknya. Dan itu dilihat secara langsung loh. Aliran listrik dan aliran darah di otak. Saya sebagai pengajar atau dekan di FKUP misalnya, kami ini mau membangun lab, baru diresmikan kemarin, lab 8 tingkat. Ya, dibantu oleh Syariah Berharga Negara, SBSN. Surat berharga syariah negara itu bantuannya berapa puluh miliar. Salah satu yang mau dibangun adalah memahami otak manusia. Otak manusia Indonesia ini. Kenapa Indonesia ini kok malas? Kenapa itu pikirannya pendek, sedikit-sedikit bisa dipicu? Kenapa mudah tersinggung? Kita mau pelajari itu. Ada apa sebenarnya? Apa gizi ini pengaruhnya atau apa? Itu dengan alat otak itu, kita bisa memahami itu dengan baik. Satu ya. Yang kedua, perkembangan dalam studi menggunakan hewan coba. Animal ya, animal processing. Animal chamber. Itu dengan binatang, yang terutama yang dilihat mirip manusia itu, kita sudah punya alat canggih untuk intervensi. Misalnya memasukkan obat, memasukkan alat, menghilangkan satu bagian otaknya, lalu apa yang terjadi. Itu luar biasa, hewan coba ya. Memang ini banyak ditentang, tetapi mau tidak mau, ini salah satu cara untuk memahami manusia dengan baik. Nggak mungkin saya menggunakan manusia sebagai hewan coba. Memotong kepalanya, nggak mungkin. Tapi hewan, nah ini yang kemudian berkembang dengan sangat luar biasa. Yang ketiga, perkembangan dalam studi ilmu perilaku. Kelakuan manusia itu dipelajari dalam level luas. Kalau instrumen otak itu kita melihat organnya, sistem organ, maka kalau perilaku kita melihat suprasistem, bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan. Contoh ya, mengapa seorang kiai begitu jadi bagian dari kekuasaan, DPR, eksekutif, tiba-tiba kiainya hilang kemampuannya. Kemampuan membedakan baik buruk itu nggak ada lagi. Menjadi pasrah, kenapa begitu? Itu studi perilaku namanya. Kenapa orang yang dulu itu lulusan pesantren, hafiz Quran, luar biasa waktu sebelum jadi anggota parlemen itu, waduh kalau ngomong itu sangat luar. Begitu jadi anggota DPR, udah lihat miras diam. Ada apa itu? Itu studi perilaku namanya. Udah lihat hal-hal yang tidak becus, tidak benar, dia diam. Waktu ditanya, kenapa diam Pak Kiai? Diam adalah emas. Wah, gitu kan. Ini studinya studi perilaku, mempelajari perilaku, karena perilaku orang bisa diubah oleh konteks, oleh lingkungan, itu dipelajari. Nah, salah satunya adalah lingkungan seperti apa yang bisa mengubah perilaku orang. Oh, apakah seorang anak yang hafiz Quran, kalau dia taruh di lingkungan yang buruk, di lingkungan preman, lalu yang satu di masjid, apa pengaruh lingkungan itu? Nah, itu ternyata kuat sekali pengaruhnya. Makanya sering saya katakan bahwa rekayasa lingkungan itu bagian yang sangat penting. Yang sangat penting. Orang Islam itu harus memahami tentang social engineering. Ilmunya harus sampai situ. Ibnu Khaldun itu ilmuwan luar biasa yang social engineering itu memang dia sudah pelajari rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial itu salah satunya rekayasa lingkungan, bangunan, tumbuhan. Saya menulis buku terbaru saya, buku tahun 2020 ini Pak Sultan, buku saya terbaru, judulnya Otak dan Kota.
Ini buku 500 halaman, 7 bab saya bahas. Bagaimana rekayasa lingkungan memengaruhi perilaku dan kinerja otak. Karena kita sadar bahwa lingkungan itu orang baik bisa jadi jahat, orang jahat bisa jadi baik kalau dia berada di lingkungan yang baik. Dan seberapa kuat lingkungan itu yang dipelajari. Seberapa kuat, ya. Misalnya contoh ya, studi 50 tahun di Denmark itu, saya tulis di buku saya ini, meneliti bahwa anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang banyak pohonnya, di satu perumahan, 20, 30, 40 tahun kemudian, mereka dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan di perumahan yang tidak ada pohon, gersang. Namanya indeks vegetasi. Apa yang terjadi? Itu anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang banyak pohonnya itu, peluang untuk gangguan jiwa, mental disorder, itu lebih kecil 50%. Bayangkan itu ya. Itu rekayasa lingkungan aja. Makanya, kan ada ayatnya banyak sekali tuh. Banyak sekali. Makanya pengenal rekayasa lingkungan bagian penting untuk rekayasa otak. Bahkan pada level genetika yang namanya epigenetik, itu lingkungan bisa mengubah, Pak. Nah, yang sedang kita pelajari, yang sedang saya pelajari hari ini, lingkungan seperti apa itu? Kalau dia pohon, kemudian dia rumput, misalnya ya, seperti apa? Kalau dia cat, warna ruangan, bentuk tekstur seperti apa? Itu yang saya pelajari. Dulu, Pak Sultan pernah mengundang saya tahun 2002, 2003 kali, 18 tahun yang lalu di sekolah beliau di Surabaya. Saya sampaikan waktu itu, warna ruangan memengaruhi stimulus otak anak. Saya ingat sekali itu. Warna di mana? Untuk melihat rekayasa lingkungan yang sangat luar biasa. Atau misalnya ketinggian atap plafon kita. Anak-anak yang belajar di plafon yang tinggi, itu IQ-nya lebih tinggi 2 poin daripada anak-anak yang belajar di plafon rendah. Itu riset itu. Karena kenapa? Coba lihat rumah-rumah ibadah klasik itu. Itu besar-besar dan tinggi bangunannya. Dilihat kenapa begitu orang melihat sesuatu yang tinggi, dia mendongak ke atas kepalanya. Waktu dia mendongak ke atas ini, ada struktur otak itu yang kemudian merasa seperti dunia yang begitu luas. Makanya kan visual itu hampir mirip kata vision. Visi kan melihat ke depan, jauh, yang belum ada. Nah, orang yang mendongak ke atas, melihat satu bangunan yang tinggi, itu berbeda tingkatan akademiknya, IQ-nya dibandingkan dengan orang yang belajar di ruangan beratap rendah. Coba pelajari bangunan-bangunan hebat dulu. Tinggi atapnya. Itu sebabnya belajar di luar ruangan itu, dalam batas tertentu, lebih bagus ketimbang belajar dalam ruangan. Karena apa? Orang terbuka. Wawasan itu luas. Nah, ini yang kemudian perkembangan-perkembangan ini, studi-studi perilaku, konteks ini, memengaruhi perkembangan daripada studi tentang otak. Itu sebabnya kita bisa bicara banyak soal ini, yang dulu ulama-ulama kita belum tahu. Kita harus akui bahwa pada zaman Imam Al-Ghazali, meski begitu hebat beliau, ilmu tentang otak dan riset itu belum berkembang seperti hari ini. Tetapi beliau sudah meletakkan fondasi-fondasi tentang itu. Banyak beliau menulis tentang otak. Misalnya contoh Ibnu Sina saja yang terkenal dengan hierarki wujud, maratib al-wujud, hierarchy of being, ya, hierarki akal. Itu sudah memberi sebenarnya sinyal-sinyal ini tinggal kita padu menjadi sebuah kurikulum. Kalau kita bicara pendidikan, ini kita terjemahkan menjadi kurikulum. Di breakdown, dianalisis, kemudian menjadi sebuah strategi pendidikan. Tapi filosofi ini harus kita paham dengan baik. Ini sumber utama ya. Wah, ini nggak maju. Lah, kenapa nggak maju? Lah, kenapa nggak maju-maju? Mana masalahnya? Nah, ini saya perlihatkan ya. Ini saya kutip dari satu buku. Saya lupa bukunya, bagus sekali ini. Tingkatan kita membaca Al-Quran, ini nanti kita mulai masuk ya ke Al-Quran ya. Tingkatan kita membaca Al-Quran itu ada 6 tingkat. Ada orang membaca tanpa memerhatikan kaidah.
yang benar. Tajwid, ya, mahrajnya, huruf-huruf bunyinya, kenapa huruf itu harus bunyinya begini, itu secara anatomis luar biasa. Misalnya shin, tha, alif ba tha, alif ba ta tha, dan seterusnya. Kenapa ada shin pakai itu, bunyi itu, pengucapan itu secara anatomi sangat luar biasa. Kan beda dengan huruf huruf Latin ya, A, B, C, itu menggunakan aparatus vokal, alat-alat suara itu biasa aja. Tapi coba lihat huruf Arab. Tuh, ada shin, ada tha, lidah dan bibir, itu luar biasa. Jadi membaca tanpa memerhatikan kaidah ini baru level 1, dan itu paling banyak kita di Indonesia. Orang yang penting bacalah, udah baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa membedakan antara ayat huruf satu dengan huruf lain, ya gitu. Nah, lalu kita naik ke tingkatan kedua, kita membaca dengan baik sesuai kaidah. Ini mulai bagus nih, mulai bagus dari segi pengucapan, dari segi tertentu. Saya punya seorang kawan di kampus yang mempelajari tentang pengucapan ini. Nanti kapan-kapan saya undang untuk bicara. Pengaruh pengucapan itu terhadap nafas. Huruf-huruf itu pengaruhnya terhadap nafas luar biasa. Ya, apalagi panjang pendek bunyinya, kan? Itu luar biasa. Lalu yang ketiga, kita mengetahui makna dan tafsirnya. Nah, ini sudah mulai naik tingkatan. Setelah kita paham ini, kita naik mengetahui ilmu setiap ilmu penunjang, lalu mengamalkan tiap hari dan menggunakan terus sepanjang kita hidup ilmu ini, ya. Jadi kita di mana ini? Kita mau bicara tentang manfaat membaca Al-Qur'an ini di mana? Semua ada manfaat, karena membaca Al-Qur'an itu pasti ada manfaat. Level itu yang membedakan kita. Jadi jangan heran ada orang luar biasa baca Al-Qur'an dia bagus, tapi efeknya nggak terlalu signifikan, karena dia ada di tingkat mana dulu ini? Di tingkat mana? Itu paling penting. Wah, ini orang Indonesia banyak hafal Al-Quran, kemudian banyak menyebut ayat Al-Quran, tapi nggak ngefek. Nah, kita nanya dulu, di mana dia? Ada di mana orangnya? Kalau dia di level 1 aja, ya nggak ngefek. Ada ngefeknya kecil sekali. Ngefeknya apa? Menggugurkan kewajiban. Itu aja. Bahwa dia udah membaca. Kalau orang itu kemudian tidak memiliki pengaruh terhadap hidupnya, kita harus bisa menerima, karena memang levelnya cuma situ. Nah, saya sering sampaikan, kalau orang katakan, loh, orang ini kok baca Al-Quran tapi perilakunya buruk. Nah, saya tanya, dia level mana dari level ini, tingkatan ini? Kalau dia level 1, ya sama aja bohong. Makanya perlahan-lahan naik. Mendingan kita pelan-pelan aja untuk memahami Al-Quran, tapi membaca dengan baik, terutama kaidah. Bunyi-bunyi huruf, tempat keluar huruf, tajwid, memahami dengan baik, membaca dengan tartil. Makanya itu qiraat sab'ah, ya, itu cara-cara cara-cara membaca Al-Quran itu luar biasa itu. Saya pernah mempelajari itu. Jadi membaca satu Al-Fatihah aja dibaca dengan 7 cara ini membaca luar biasa efeknya. Dan itu siapa tahu Pak Sultan bikin riset ini dibiayai oleh Pramita sama. Kalau apa sih bedanya terhadap kesehatan manusia antara qiraat sab'ah ini? Itu akan membantu kita karena begini. Saya bilang kan pengaruh lingkungan tadi kan, dari jenis-jenis qiraat ini itu pengaruhnya terhadap manusia tergantung konteks di mana dia hidup. Yang cocok dengan tradisi dia dibesarkan, nggak semua cocok sama kita. Mana yang paling efektif dari 7 cara membaca ini? Nah, itu yang harus kita dalami dengan baik, karena menurut saya luar biasa. Nah, ini saya kira Pak Sultan ini banyak rezekinya, ini di studi Pak, kerjasama Pak. Kalau mau dengan Fakultas Dokter UPN, saya siapkan tenaganya. Ada saya dokter-dokter dari Jepang, dari Jerman yang bisa bantu meriset ini. Instrumen juga kami ada untuk mempelajari secara mendalam, karena ilmu kedokteran sekarang itu berusaha mencari cara-cara alternatif. Kita ini di kalangan dokter ini dengan adanya COVID ini kita bingung. Kok virus kecil itu bikin bingung kita? Sudah canggih ilmu kedokteran ini, tapi kok menghadapi barang kecil ini nggak bisa.
Kan akhirnya kita mulai menyadari bahwa ilmu kedokteran nggak bisa sendiri. Dia harus multidisipliner, menggunakan sosial humaniora, itu gabung. Makanya hari ini kan orang bicara tentang sosial politik, ekonomi, budaya dalam penanganan COVID. Gitu ya Pak. Jadi ini Pak, makanya saya sampaikan tadi bahwa penting sekali kita untuk memahami tentang ini. Memahami dengan baik supaya nanti kita betul. Nah, kita di mana ini tingkat mau bicara ya? Wah. Di mana kita? Yang ketiga yang paling bagus. Oke. Ini mari kita bicara ya. Saya kutipkan salah satu riset ya. Ini saya nulis judulnya, Bapak Ibu boleh nanti cari. Rincian-rinciannya dalam jurnal bisa dibaca. Ini saya kutip jurnal-jurnal ya, tapi saya ingatkan bahwa dalam ilmu kedokteran, dalam studi-studi tentang objek atau studi-studi laboratorium maupun studi-studi pustaka ada aturan mainnya. Tidak semua riset itu kemudian bisa kita klaim sebagai riset yang kuat. Ada tingkatannya ya. Nanti saya jelaskan sebentar tingkatan riset. Tapi mari kita lihat salah satu riset. The effect of Holy Quran voice on mental health. Ini membandingkan orang yang meninggal Al-Quran tanpa nada musik terhadap kesehatan mental dan mereka yang mendengar dengan apa nada yang saya bilang tadi mungkin semacam kira sapa. Apa hasilnya? Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara orang yang sekedar mendengar Al-Quran tanpa suara yang tartil tadi dengan yang taktil beda. Ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dapat direkomendasikan oleh psikolog untuk meningkatkan kesehatan mental dan mencapai ketenangan yang lebih besar. Itu terutama pengaruh terhadap kesehatan mental. Ini nanti judulnya Bapak Ibu bisa baca, nyatat, kemudian nanti saya kirim slide-nya ke Pak Sultan. Silakan baca. Cari dalaman. Saya hanya menjelaskan abstraknya. Ya. Nanti Ibu Bapak silakan lihat, baca ini, kedudukan daripada riset ini, kemudian ulang. Ya. Diulangi, dilakukan. Kita di Indonesia udah banyak riset, tapi riset-riset itu tidak spesifik. Tidak unik. Misalnya, sholat tahajud kan banyak sekali risetnya. Itu efeknya sholat tahajud itu hampir mirip dengan efek daripada yoga. Hampir mirip kalau dilihat dari riset otak. Nah, harus kita cari keunikan sholat tahajud itu apa. Itu yang harus kita cari, keunikannya, sehingga dia beda dengan sekedar bangun tengah malam. Biasa, cari bedanya. Nah, itu belum ditemukan dalam studi-studi kita di sini. Baru secara umum. Sehingga orang bilang, wah kalau begitu saya nggak perlu sholat tahajud malam, saya bangun aja tengah malam merenung. Kan sama efeknya. Nah, ini yang harus kita cari. Gitu ya. Kemudian, nah ini, health benefits of Al-Quran memorization for older men. Ini efek daripada Al-Quran, hafalan Quran terhadap kesehatan pada orang tua. Nah, lihat ya, ini menarik ini. Apakah seorang hafiz Quran yang sudah tua, jumlah yang dia hafal itu pengaruh nggak terhadap kesehatan? Mereka teliti mengenai Al-Quran dengan penyakit-penyakit kronis, hipertensi, darah tinggi, diabetes, dan depresi pada orang tua. Tahu nggak hasilnya? Mereka yang hafal Quran lebih banyak, lebih rendah penyakit-penyakit kronis seperti ini. Lihat, luar biasa ya. Mereka yang makin banyak hafal Quran, ini pada orang tua ya, itu menunjukkan bahwa penyakit hipertensi, depresi, dan diabetes lebih rendah. Nah, tapi ini satu studi ya, makanya saya bilang tadi, studi itu ada bertingkat-tingkat, ada macam. Saya harap dengan saya mencatat seperti ini, judulnya bisa dicari. Cari aja ini, baca, mendalam. Tapi abstrak yang saya ikuti. Ada hubungan linear yang sangat kuat.
Ya, ini waduh luar biasa Pak. Kita ulang ini studi ini, diulang. Mungkin kalau Pak Sultan bisa membackup ini riset-riset ini, ya untuk apa namanya ini, untuk apa istilah saya, untuk mencari alternatif pemikiran terhadap kasus-kasus penyakit. Biaya aja kalau ada dana Pak untuk meneliti ini kecil, karena kalau kita temukan ini kita bisa memberi sumbangsi lebih signifikan. Orang hafal Quran itu lebih jauh dari penyakit-penyakit seperti ini. Luar biasa itu ya, yang menunjukkan bahwa kecintaan pada Al-Quran itu harus betul-betul berefek pada orang. Hanya saja saya hari ini saya belum mendapatkan studi lengkap. Makanya kalau ada yang mau bersama-sama saya, kita bikin studi, ya, meriset hafiz Quran di seluruh pesantren. Apa beda kesehatan mereka dibandingkan dengan yang bukan hafiz? Untuk memastikan bahwa efek saya itu secara hakul yakin, ya saya yakin ada beda efeknya. Ada perbedaan luar biasa, saya yakin. Oke ya. Ini yang ketiga. The effect of listening to Holy Quran recitation on anxiety. Ansietas itu kecemasan. A systematic review. Nah, systematic review itu tingkatan studi sekunder, studi riset yang tinggi. Ada yang paling tinggi namanya meta-analisis ya. Ini tinggi. Kalau yang tadi kan studi-studi kasus, levelnya di bawah. Yang bisa jadi itu oke, bisa jadi tidak. Tapi kalau yang sudah systematic review begini, itu sudah bisa dipakai. Jadi apa yang dia bilang, berdasarkan penelitian yang ada, itu ada 973 artikel yang dia pelajari, yang pernah ditulis. 973 artikel. Sampai tahun 2018, ada 973 penelitian di dunia yang meneliti tentang efek mendengar Al-Quran. Nah, peneliti ini ngumpul 900 lebih riset itu, dia ngumpul, kemudian dia lakukan metode yang namanya systematic review, analisis tersistematisasi. Itu salah satu teknik sekunder untuk, suatu teknik menganalisis secara sekunder artikel-artikel penelitian. Apa yang dia temukan dari 973 artikel? Bahwa membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran dapat digunakan sebagai pengobatan non-farmakologis yang bermanfaat untuk mengurangi kecemasan. Nah, itu dari artikel yang meneliti dia ngomong itu. Penting untuk kecemasan, untuk mendengar resitasi Al-Quran. Listening to Al-Quran itu, mendengar saja, itu penting. Mengurangi kecemasan. Nah, ini kaitan dengan suara. Makanya kan saya bilang tadi yang qiraah sabah itu kan cara membaca yang itu beda efeknya terhadap Allah. Kita belum ada studi yang mendalam di Indonesia soal ini. Jadi ini luar biasa sudah ini. Pak Sultan ambil aja postdoktoral Pak untuk menyumbang kepada kemanusiaan. Studi ini Pak, postdoc Pak. Studi Al-Quran kaitan dengan health benefit. Banyak sekali nih Pak. Salah satu yang bisa Pak Sultan atau teman-teman bikin itu, kita studi di Jawa itu. Studi observasi, datangi perbedaan antara yang habis dan tidak terhadap kesehatan. Atau kita perdengarkan satu suara pada ribuan orang untuk melihat efeknya. Itu bisa jadi studi luar biasa menyumbang dalam ilmu kedokteran. Yang non-farmakologis, yang bukan obat. Jadi ini studi-studi yang ini sudah agak tinggi karena sudah tinjauan analisis yang namanya systematic review. Nah, sekarang efek Quran pada perempuan hamil. Nah, ya. Mendengar Al-Quran yang ada terjemahan, yang diterjemahkan dan tidak pada perempuan hamil. Yang menderita kecemasan selama hamil. Nah, ini sudah masuk jenis ketiga yang namanya RCT. Buat teman-teman di kedokteran yang mendengar ceramah saya ini pasti tahu ini tingkatannya. Kalau tadi systematic review itu lebih tinggi, lebih di bawah sedikit namanya randomized control trial. Itu teknik meneliti ya.
yang tingkatannya berbeda-beda. Nanti saya jelaskan di akhir slide ini. Ini melihat pengaruh Al-Quran terhadap stres, kecemasan dan depresi pada perempuan hamil dengan menggunakan 168 peserta yang digunakan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 menerima Al-Quran disertai terjemahan, ada terjemahan. Kelompok 2 mendengar Al-Quran tanpa terjemahan, dan kelompok 3 itu kontrol, jadi nggak mungkin pakai musik, mungkin pakai yang lain yang bukan Al-Quran, atau barangkali diam. Setelah diintervensi dengan 2 cara ini, ada terjemahan dan tidak, maka skor dibandingkan dengan menggunakan alat periksa kecemasan. Apa yang ditemukan? Itu ternyata pada kelompok 1, kelompok 2, yang mendengar Al-Quran dengan terjemahan dan tidak, itu lebih rendah menderita kecemasan dan depresi dibandingkan dengan orang yang tidak mendengar Al-Quran. Ya, bahkan luar biasa, Pak. Al-Quran yang diterjemahkan maupun tidak, itu efeknya hampir sama. Nggak ada terjemahnya, cuma dibaca. Jadi berarti kan setiap huruf itu punya cara pengucapan. Kalau dia jadi kata, jadi kalimat satu, itu pengucapannya enak sekali. Makanya saya itu suka sekali mendengar itu kalau malam, itu suaranya Abdurrahman Sudais. Almarhum ya, udah meninggal kalau nggak salah. Itu pengucapan ayat itu, bahkan seringkali saya membandingkan antara satu cara membaca dengan cara membaca yang lain untuk menemukan, memang luar biasa ini. Bunyi aja nggak tahu artinya apa, lagi kita tahu. Coba Bapak Ibu baca surat Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalah. Bayangkan itu pengucapan itu kalau dibaca dengan qiraat Sabah, coba cari qiraat Sabah. Itu cara membaca ini, surat Al-Zalzalah ini. Efeknya itu, suaranya itu, efeknya datang dari suara yang ditimbulkan, dan perbedaan suara itu datang dari huruf-huruf yang dipakai di situ, dan kemudian huruf itu menjadi kata, lalu kata menjadi kalimat. Wah, luar biasa itu. Sangat luar biasa. Memang ini huruf-huruf huruf Arab ini, huruf hijaiyah, itu luar biasa memang. Makanya kita harus mendalami secara lebih mendalam, ya. Nah, kemudian ada juga satu riset yang membandingkan. Nah, ini makanya saya bilang tadi kita harus cermat membaca hasil riset ya, supaya nanti ada yang bisa kita tindak lanjuti, ada yang bisa kita pakai. Saya berharap kita tidak boleh langsung klaim, pahami dengan baik. Karena ada riset itu yang lemah secara metodologi, mungkin sampelnya atau teknik penelitian. Nah, ada riset yang membandingkan percobaan klinik dicoba. Jadi eksperimen pada pasien kanker. Mereka membandingkan mendengar Al-Quran dan musik, apakah mempengaruhi penggunaan kemoterapi, obat-obatan pada pasien kanker dewasa. Jadi uji coba klinik, namanya clinical trial. Hasilnya tidak ada perbedaan. Jadi menurut riset ini, mendengar Al-Quran dan musik itu tidak ada perbedaan di dalam menurunkan penggunaan, menurunkan kecemasan dan penggunaan kemoterapi, obat-obatan pada pasien kanker dewasa. Tidak ada perbedaan. Itu sebabnya saya katakan tadi, hati-hati kita menggunakan riset. Tapi dari systematic review yang saya sampaikan di awal tadi, mendengar Al-Quran itu memiliki efek yang luar biasa. Tapi ada yang menemukan seperti ini. Ya. Dan seterusnya. Ini riset-riset menggunakan alat yang saya bilang tadi, alat-alat canggih itu, bahwa terdapat perbedaan di dalam aliran darah otak pada hal-hal yang terkait dengan menyanyi saja. Ini riset pada biarawati ya, oleh seorang ilmuwan otak namanya Andrew Neuberg dari University of Pennsylvania. Itu menyanyi lagu-lagu rohani itu menimbulkan aliran darah atau kinerja otak pada bagian yang berbeda. Jadi kegiatan-kegiatan ritual itu di otak itu aliran darah berbeda. Ya? Oke. Nah, akibatnya
termasuk berdoa, ya, itu berbeda antara orang yang sedang berdoa dan orang yang tidak bikin apa-apa. Aliran darah di otak beda. Nah, jadi memang intervensi-intervensi ritual seperti berdoa, membaca Al-Quran, itu menimbulkan perbedaan. Nah, coba ini teman-teman lihat ya, yang saya bilang tadi, cara kita memperlakukan riset yang saya kutip tadi. Jadi, kalau peneliti pendapat pribadi, expert opinion, itu, oh kalau saya itu setelah membaca Al-Quran, saya merasakan ketenangan. Itu expert opinion. Itu oke, tapi rendah sebagai bukti. Bukti yang tertinggi itu yang saya sebut tadi di atas, case control study, dan salah satunya adalah RCT, yang riset yang sudah meneliti di klinik. Lalu yang systematic review, ini pengetahuan memang agak sedikit berbau ketat disipliner untuk kedokteran, tapi ini membantu kita untuk melihat riset mana yang boleh kita pakai. Kalau pendapat pribadi atau case report, dia tulis di jurnal, tapi cuma laporan kasus. Ada satu kasus pasien, saya perdengarkan Al-Quran, dia sembuh. Case report. Itu oke, tapi lemah. Kan banyak ya sekarang klaim-klaim seperti itu. Pak Sultan, banyak yang ustadz-ustadz, dokter-dokter yang tidak mendalami ini mengklaim, wah setelah membaca zikir saya merasa lebih tenang. Itu nggak salah, tapi sebagai bukti ilmiah itu kategorinya rendah. Satu case aja. Makanya saya sampaikan tadi, kalau kita meriset itu, kita bikin RCT, lebih banyak orang, dan kedua, atau kita meneliti secara sekunder, meneliti semua riset yang pernah dilakukan. Ini tingkatan ya, makanya jangan sampai kita terlena dengan klaim satu orang, studi kasus cuma satu, lalu klaim. Ini yang paling saya khawatir, akibatnya orang bilang, wah nggak betul itu, saya baca Al-Quran tapi nggak rasa apa-apa. Nggak salah, karena case report. Studi kasus saja yang dilaporkan. Jadi pada satu orang belum tentu cocok pada orang lain. Case report. Walaupun bagi saya yang namanya case report juga itu sesuatu yang bisa kita pakai karena ada efeknya pada orang. Ya, oke. Nah ini tingkatannya. Coba lihat ya ini. Ini agak sedikit ilmiah ya, tetapi saya mohon dipahami oleh teman-teman di sini yang saya yakin cukup terampil memahami untuk melihat sebuah artikel. Saya perlu menyampaikan ini karena banyak di antara kita yang asal mengambil artikel lalu mengutip yang sebenarnya menurut studi-studi kedokteran itu bukan artikel yang bagus. Coba lihat di bawah ya. Bahkan testimoni, expert opinion, saya punya satu grup WA ya, yang secara sukarela ada ilmuwan-ilmuwan, guru besar, yang men-share sholat ini, makan ini, kemudian saya merasa sehat. Itu tidak salah. Tapi itu rendah sebagai bukti. Itu expert opinion, testimoni namanya. Itu oke, tapi rendah. Kadarnya rendah. Yang tertinggi itu tadi, di atas. Meta-analisis dan systematic review. Itu tinggi sekali, karena sudah studi yang luar biasa. Oke, Pak Sultan, saya kira cukup. Ya, ini penyampaian saya. Mudah-mudahan inspiratif. Saya kira kita butuh waktu untuk memahami lebih mendalam. Kesimpulan saya bahwa resitasi membaca Al-Quran maupun mendengar Al-Quran, apalagi dengan 6 tingkatan yang saya sebut tadi, itu akan memberi efek bagi kesehatan kita. Menguntungkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh paparan yang sangat luar biasa dari Ustaz